Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anita Febriana dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, sebelumnya kita sudah tayangkan video mengenai pemasaran dari zaman dahulu sampai pemasaran zaman sekarang. Tentu sangat berbeda ya dalam perkembangan zaman ini. Nah, untuk selanjutnya mengenai pemasaran dan promosi, yuk kita lanjut video berikut ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pemasaran dan promosi, yaitu tentang masalah pemasaran dari zaman dahulu sampai pengertiannya dan prosesnya dalam pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu tentang pasar. Selanjutnya, pengertian pasar menurut para ahli. Nah, yang pertama dari Kotler pada tahun 1997. Nah, beliau mendefinisikan atau mengartikan bahwa pasar adalah tempat yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Nah, di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya. Menurut Kunto Wijoyo pada tahun 1994, beliau mendefinisikan atau mengartikan bahwa pasar adalah tempat dan penyelenggaraan atau mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual. Nah, selanjutnya menurut saya sendiri dalam pengertian pasar tersebut adalah pasar adalah tempat kumpul di mana jual beli suatu barang. Nah, mengenai pasar, di sini ada dua bentuk, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Nah, tentu pasar tradisional dan modern itu sangat berbeda. Dari segi tempatnya pun sangat berbeda. Selanjutnya, tahapan pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian pemasaran manajemen atau manajemen pemasaran. Nah, di sini pengertian dari pemasaran manajemen atau manajemen pemasaran menurut Phillips William, beliau mengartikan bahwa manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pengertian manajemen pemasaran menurut Winardi. Nah, beliau mengartikan bahwa manajemen pemasaran ialah proses pengambilan suatu keputusan, perencanaan, pengawasan aspek-aspek pemasaran suatu perusahaan sehubung dengan konsep pemasaran di dalamnya sistem pemasaran. Pembahasan tahap yang ketiga yaitu lingkungan pemasaran. Artian dari lingkungan pemasaran adalah pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atau suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Nah, jadi dalam pengertian
lingkungan pemasaran ini maksudnya para pelaku, jadi kayak seperti orang-orang dari pemasaran tersebut yang berada di luar pemasaran itu melakukan suatu pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan mereka dalam usaha tersebut. Nah, contohnya di bidang marketing. Nah, itu termasuk orang-orang yang melakukan pemasaran di luar perusahaan tersebut. Mengapa lingkungan pemasaran itu dikatakan penting? Nah, karena pada dasarnya lingkungan pemasaran dijadikan faktor penentu kesuksesan pemasaran sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, karena di dalamnya terdapat berbagai macam pelaku dan unsur yang saling mempengaruhi. Nah, namun unsur-unsur tersebut bisa berupa kekuatan dan ancaman dari dalam maupun luar perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya komponen lingkungan bisnis. Nah, di sini komponen lingkungan bisnis dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, di sini akan saya bahas mengenai lingkungan internal. Nah, dari lingkungan internal ini, pada aspek marketing yang terbentuk dari semua faktor dan kekuatan internal suatu organisasi atau perusahaan. Nah, mulai dari faktor modal dan biaya operasional bisnis atau dengan sumber daya manusia alias karyawan, pasar, bahan baku. Nah, selanjutnya komponen lingkungan bisnis eksternal. Nah, di sini tentunya sangat berbeda dari lingkungan bisnis internal maupun eksternal. Nah, sedangkan kalau eksternal ini lingkungan pada aspek pemasaran terdiri dari semua faktor pemasaran yang ada di luar perusahaan. Nah, tentu berbeda dengan lingkungan internal. Nah, di sini tentunya marketer tidak banyak memiliki kendali atas faktor lingkungan pemasaran eksternal. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai produk life skill. Nah, produk life skill ini diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu siklus hidup produk. Nah, di sini dalam pengertian dari siklus hidup produk merupakan istilah yang mengacu pada tentang atau rentang waktu suatu produk, mulai dari dia diperkenalkan kepada konsumen di pasar sehingga dibuang dari rak penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini ada 4 tahap siklus hidup produk. Dalam tahap tersebut yang pertama yaitu pengenalan atau introduksi, kedua pertumbuhan growth, yang ketiga kematangan maturitas, yang keempat penurunan dan atau penurunan. Di sini manfaat dari konsep siklus hidup produk. Nah, kenapa dikatakan manfaat? Karena manfaat dari konsep siklus hidup produk merupakan membantu para pengambil keputusan untuk memahami dinamika produk dan pasar. Nah, di dalam penggunaannya sebagai alat perencanaan, nah konsep daur hidup produk ini akan menjelaskan berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategis yang dapat diterapkan produk life skill pada generasi saat ini. Nah, maka saya di sini akan menunjukkan contoh produk life skill pada kekinian. Nah, contohnya seperti minuman ini dan makanan ini tentu sangat berbeda dan sangat unik. Skill ini dalam proses branding cukup penting dalam memasarkan produk. Nah, contohnya makanan atau minuman kekinian saat ini memiliki target pasar utama dari anak kalangan muda generasi saat ini. Nah, bagaimana cara branding produk untuk mereka? Nah, berikut ini contoh cara branding produk makanan atau minuman kekinian. Di sini proses branding pada produk itu sangat penting. Nah, terutama pada nama produk yang unik. Nama produk makanan perlu udah dikenali atau minuman yang perlu dikenali pada kalangan masyarakat atau anak muda sekarang. Nah, contohnya seperti minuman ini. Nah, minuman ini sangat praktis
dan mudah dikenali banyak kalangan masyarakat, seperti contohnya Soljo atau Naiti. Nah, seperti ini. Dan ini pun mudah, praktis dibawa kemana-mana. Pada saat kalian ingin jalan-jalan pun sangat mudah membawanya. Nah, bisa juga untuk nama produk ini yang paling unik itu dari nama kalian tersebut. Selanjutnya yang kamu perlu perhatikan dalam proses branding ini yaitu visual makanan atau minuman yang menarik untuk kalangan generasi saat ini. Dalam memperhatikan visual, nah karena dengan adanya visual ini kalian mungkin bisa menyukai foto-foto. Nah, maksudnya di sini itu, nah sebelum kamu proses visual makanan produk kalian atau minuman produk kalian, nah sebelumnya kan kalian sudah membuat nama produk tersebut. Nah, lalu produk tersebut, nah seperti ini contohnya Popmi. Nah, kalian tentu sebagai generasi saat ini yang suka berfoto-foto di sosial media atau yang punya aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, atau WhatsApp, nah kalian bisa memposting produk kalian yang buat itu ke dalam sosial media, dari makanan kekinian atau minuman kekinian dan produk lainnya. Nah, sebisa mungkin yang kalian posting produk kalian itu sangat menarik untuk dilihat oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ini hal yang perlu kalian perhatikan lagi dalam proses branding atau produk kalian ini mengenai tentang logo atau desain kemasan produk kalian. Nah, contohnya seperti produk ini, produk Popmi ya. Nah, di sini juga harus kalian perhatikan. Kalian harus membuat logo desain semenarik mungkin agar menarik perhatian para masyarakat atau para pelanggan kalian. Nah, termasuk desain atau logo ini menarik agar kalian bisa mempostingnya dengan baik. Nah, itu pun harus diperhatikan ya dalam proses branding atau produk pada kalian. Nah, tentu setiap orang dalam membuat produk itu sangat berbeda-beda. Nah, contohnya, nah ini kan sudah sangat menarik ya bagi kalangan generasi saat ini atau masyarakat yang menyukai Popmi ini. Nah, tentu ini sangat menarik dari desainnya pula. Nah, dibandingkan dengan produk minuman ini, nah ini sangat sederhana namun berbeda. Nah, kalau ini kan istilahnya sangat sederhana dan toppingnya pun tidak ada, namun dia memiliki logo yang sangat menarik atau desainnya. Nah, dibandingkan dengan ini, minuman ini, nah dia sangat sederhana, tidak ada desain logonya. Nah, namun dia memiliki nama produk atau nama merek produk tersebut. Nah, namun dari keunikan minuman ini, nah di sini minuman sederhana tapi memiliki topping, yaitu dari topping minuman ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan lagi varian produk makanan atau minuman kekinian dalam branding tersebut. Nah, contohnya branding minuman atau makanan yang saya contohkan tadi. Nah, di sini. Nah, ini kan makanan Popmi. Nah, ini rasanya kari ayam contohnya. Nah, di sini Popmi ini memiliki varian rasa. Nah, seperti Popmi rasa soto, rasa ayam kari, atau varian rasa selanjutnya. Nah, begitupun dengan minuman ini. Nah, minuman ini pun tidak juga dalam rasa satu varian. Nah, di sini terdapat minuman yang bermerek teh tarik. Nah, di sini mungkin satu varian, tapi dalam minuman ini
ada beberapa varian rasa, ya, seperti teh tarik rasa anggur, mungkin rasa nanas atau rasa apel. Nah, karena hal tersebut bisa menarik para konsumen agar mereka beli pada produk kalian ini. Nah, agar produk kalian itu diminati atau dibeli oleh masyarakat, yang harus kamu perhatikan itu, nah, dari variannya juga atau dari toppingnya juga. Nah, di sini kan dia itu banyak variannya, tapi yang saya contohkan ini hanya satu. Nah, di sini agar pelanggan kalian menarik atau membeli produk kalian ini, harus ditambahkan dengan topping atau isinya dalam minuman ini. Nah, contohnya minuman ini berbagai rasa varian dan terdapat ada topping-toppingnya seperti boba atau agar-agar. Nah, supaya produk kalian ini sangat menarik dan dibeli oleh masyarakat, khususnya di kalangan generasi saat ini yang sangat menarik atau populer dengan minuman yang praktis. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang ingin usaha di bidang produk lain-lainnya, kamu pasti harus mempraktekkan dalam proses branding tersebut supaya produk kamu itu agar diminati atau orang lain tertarik pada produk kamu. Nah, jika kalian ingin usaha dalam suatu produk, nah yang harus kalian perhatikan itu dalam proses branding produk kalian adalah nama mereknya. Nah, lalu setelah itu desain atau logo kemasan pada produk kalian itu harus diperhatikan juga, dan juga harus diposting. Nah, karena bagi generasi sekarang ini sangat mudah untuk memasarkan suatu produk, apalagi sekarang ini zaman teknologi yang canggih. Nah, baik kamu posting produk kalian itu bisa di sosial media, baik dari Facebook, Instagram, ataupun aplikasi yang lainnya untuk menarik perhatian dari produk kamu. Demikian pesan dari saya. Apabila kurang dalam pemahaman atau pembahasannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.